Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penyiaran, apa kabarnya? Dan semoga saja dalam kondisi pandemi saat sekarang ini yang memang masih ada, kita jangan lupa tetap menjaga prokes kita ya. Dan kita sini udah mematuhi prokes dan yang pastinya hari ini kita akan berbicara bagaimana sih sebenarnya penyiaran dalam konteks distribusinya terhadap informasi-informasi yang bertebaran sekarang ini di media sosial kah ataupun di media massa. Nah, hari ini nih dari KPI Aceh, Putri ini hari ini bisa bertemu dengan bapak-bapak atau abang? Abang ya. Abangnya Bermuda ya. Abang yang memang sangat sibuk dan yang pastinya padat sekali jadwalnya karena beliau sendiri saat sekarang ini memang semakin hits ya, Bang ya. Bang Sufran, Bang Jal Sufran yang memang alhamdulillah sekali sudah bisa bertemu dengan kita di sini. Terima kasih sekali sudah berhadir. Alhamdulillah insya Allah sehat ya. Amin, alhamdulillah sehat. Ya, amin. Jadi ini jadi ceritanya nih sebelum kita mulai nih mau nanya nih. Ini dari luar kemarin nih udah kemana aja nih? Sekarang ini ngapain aja nih, Bang Sufran? Ya, sekarang ini dari urusan dulu ya, dulunya kita ngurusin keterbukaan informasi publik di Aceh. Sekarang ngurusin justru mendistribusikan informasi ke masyarakat, kan gitu ya? Iya, benar. Jadi Bani tepat sekali ya, sahabat penyiaran. Hari ini kita itu mengundang seorang yang memang pakar terhadap bagaimana sih alur informasi itu sendiri, bagaimana sih beredar di masyarakat. Yeah. Nah, gini Bang, kita mau nanya nih, sekarang ini kan media penyiaran dan media penyiaran itu kan adalah televisi dan radio ya. Selain kita tidak bisa menutupi media-media baru yang terus bermunculan. Bagaimana sih saat sekarang ini kalau kita lihat arus informasi yang masuk dari media penyiaran itu sendiri? Iya, harus kita akui dengan dengan teknologi ya. Sekarang itu harus kita akui betul. Dari semua generasi sudah memanfaatkan IT untuk mendistribusikan informasi. Ya. Nah, informasi yang didistribusikan itu belum semuanya benar ya. Tidak semuanya juga benar, tidak semuanya juga bertanggung jawab. Ada juga informasi yang begitu nyampe malah justru untuk memprovokasi dan sebagainya. Tapi ada banyak sekali juga informasi-informasi yang positif, bagus, dan sangat sangat baik untuk dikonsumsi, apalagi untuk pendidikan dan sebagainya. Nah, dengan arus informasi yang cukup luar biasa, perkembangannya cukup luar biasa, dan siapa saja saat ini bisa membuat konten informasi dalam bentuk apapun, kreativitasnya memang sangat luar biasa. Nah, untuk ini kan kita butuh, masyarakat sebenarnya juga butuh informasi yang benar itu seperti apa? Ya. Yang benar itu yang mana? Seperti hari ini kita buat ya? Nah, seperti hari ini kita buat. Misalnya, ini salah satu contoh bagaimana menggunakan media misalnya untuk menyampaikan informasi yang benar. Ya. Karena di tengah-tengah hoak yang begitu luar biasa, di tengah-tengah informasi bohong yang luar biasa, fitnah yang luar biasa, masyarakat pasti butuh untuk mencari informasi yang benar itu seperti apa. Ya, nah, ini yang ini. Nah, kawan-kawan yang di lembaga penyiaran, misalnya seperti TVRI, TV, televisi dan radio misalnya, justru bisa menjadi kanal penting ya, menjadi referensi penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Nah, ini yang harus jangan justru kawan-kawan yang di televisi dan radio ini justru menyebarluaskan lagi informasi yang sudah salah gitu. Nah, inilah tanggung jawab sebenarnya yang harus ada di lembaga-lembaga penyiaran saat ini. Nah, ini tidak mudah memang kita untuk menyelesaikan semua berita-berita bohong itu. Namun dengan kita menyediakan berita atau informasi yang benar, maka itu menjadi salah satu hal penting untuk menyelesaikan urusan-urusan, untuk meluruskan urusan-urusan administrasi yang ada. Nah, ini yang menurut saya penting sekali lembaga penyiaran untuk tetap fokus di situ dan mudah-mudahan mau terus bekerja sama dengan kita, pemerintah misalnya, untuk menyediakan informasi-informasi yang benar itu. Sehingga masyarakat tidak kita biarkan terus dalam kebingungan.
Nah, ini penting menurut saya seperti itu. Ya, kalau kita lihat sekarang ini ya, Bang ya, informasi itu kan per detik ya, per detik tuh masuk lewat handphone ya. Maksudnya itu yang meninggal lah, yang inilah informasi COVID ya, apalagi saat sekarang ini ya. Jadi sampai ada istilahnya apatis dari masyarakat itu sendiri terhadap pemerintah, gitu ya. Nah, sebenarnya nih saat sekarang ini kalau yang dari Abang lihat sendiri, sebagai yang kita ketahui bahwa lembaga penyiaran televisi dan radio itu adalah penetrasi 99% informasi yang tidak ada hoax-nya, gitu kan? Nah, sebenarnya bagaimana sih saat sekarang ini lembaga penyiaran tersebut sudah update cepat nggak? Atau malah kadang-kadang ketinggalan nih dari informasi-informasi yang udah mulai hoax udah banyak, baru muncul di TV gitu ya. Bagaimana sih saat sekarang ini lembaga penyiaran ini yang khususnya kok kita di Aceh ya, yang SSJ, yang stasiun jaringannya sudah masuk ke Aceh ini, bagaimana sih saat sekarang ini yang mereka lihat sendiri sih, nggak usah informasi dari luar deh, dari informasi dari Aceh sendiri, mereka sudah update cepat nggak? Atau malah sudah biar aja gitu, atau membiarkan saja gitu, seperti itu. Kalau yang Abang lihat gimana saat sekarang ini? Ya, saya lihat lembaga penyiaran sudah bagus ya, sudah bekerja dengan baik gitu ya. Minimal dia sudah menyampaikan informasi-informasi yang benar, itu saja dulu sudah sangat baik. Tidak menjadi penyambung lidah dari pemanas lagi dari informasi yang mungkin bohong gitu. Nah, ini yang saya pikir perlu. Sudah bekerja baik, sudah bekerja bagus, walaupun memang kita berharap itu makin harus terus ditingkatkan. Karena yang kita lawan ini juga berita-berita bohong ini, mereka kontennya makin kreatif, makin banyak, makin cepat, makin itu. Nah, memang tidak mudah, memang pasti untuk bisa minimal menyamakan frekuensinya susah memang. Nah, tapi kita dengan tetap konsisten saja, menurut saya itu sudah sangat baik. Kalau dilihat saat sekarang ini ya, keterbukaan informasi publik yang kita ketahui saat sekarang ini juga menjadi plus minus. Kadang-kadang karena udah informasi diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat, akhirnya dipelintir menjadi hal yang negatif, kayak gitu ya. Seperti kemarin juga yang paling update ya, yang terkait yang pemilu. Nah, itu kan sudah habis-habisan ya pemerintah dibilang begini, dibilang begitu. Nah, itu bagaimana sih sebenarnya menyikapi hal-hal tersebut, itu baik dari pemerintah sendiri ataupun kita nih dari masyarakat awam? Ya, sebenarnya tidak ada yang salah ya dengan keterbukaan informasi publik itu. Keterbukaan informasi publik itu sudah diatur dengan sangat baik, sudah sangat ini. Salah satu konsekuensi terbuka adalah bahwa masyarakat tahu banyak hal tentang kita. Dan hal positifnya adalah bahwa kita juga makin lebih menjaga diri, makin lebih bekerja lebih baik, makin itu konsekuensi dari sebuah keterbukaan. Tidak ada yang salah dari keterbukaan itu, dan efeknya juga tidak ada yang salah. Akhirnya dulu mungkin masyarakat tidak sangat kritis ya, dikarenakan ya tidak tahu gitu. Nah, dengan banyaknya tahu akibat keterbukaan informasi publik itu, ya masyarakat boleh saja mengkritisi. Saya pikir itu tidak ada hal yang ini sekali, walaupun memang sudah diatur tata cara bagaimana sebenarnya mengkritik yang baik, kemudian memberikan protes, atau malah sudah diatur bagaimana melakukan demonstrasi yang baik gitu malah. Jadi semuanya sudah ada aturannya. Nah, kalau semuanya misalnya memanfaatkan aturan itu, ketika keterbukaan informasi publik itu dimanfaatkan oleh masyarakat justru untuk mengawasi jalannya pemerintahan, saya pikir itu sangat baik sekali. Maka tujuan-tujuan pemerintahan itu juga akan semakin terawasi dan makin cepat tercapai dengan ketujuan, yaitu mensejahterakan masyarakat. Saya pikir itu ya, artinya semua harus menahan diri untuk tidak, misalnya kayak seperti masyarakat misalnya kalau ingin mengkritisi ya kritisi saja dengan baik, dengan benar, dengan santun misalnya. Dan tentunya itu pasti akan didengarkan oleh pemerintah. Ya, apalagi dengan sumber-sumber yang terpercaya juga ya Bang ya. Artinya jangan sampai nanti dari siapa ke siapa gitu, tidak ada sumber, kemudian memfitnah gitu ya, memprovokasi. Karena sebenarnya kalau kita lihat
sahabat penyiaran juga mengetahui bahwa hal-hal negatif itu paling cepat kita serap daripada hal positif. Betul. Ya seperti gibah gitulah Pak ya. ya. Kok apa sih? Ya, Bang, terus satu lagi gini nih. Saat sekarang ini bagaimana sih kita mengcounter? Kan ini kan di handphone ya banyak ya informasi yang kita masuk. Teruskan ya, dari informasi yang bahaya COVID, informasi yang saat sekarang ini bagaimana rezim yang sekarang ini, informasi-informasi seperti itulah yang kadang-kadang kita nggak bisa bendung ya. Jadi mungkin sahabat penyiaran juga bisa kita cerahkan ya dengan informasi yang Abang berikan bahwa bagaimana sih cara kita mengcounter nih kalau ada informasi-informasi seperti ini. Gimana itu Bang? Ya kalau salah satu untuk mengcounter ya informasi yang salah itu adalah memberikan informasi yang benar. Itu yang paling utama. Ya. Jadi kita tetap harus terus konsisten saja bahwa kita akan memberikan selalu informasi yang benar sehingga nantinya dipastikan masyarakat akan tetap mencari yang benar itu yang mana sih gitu. Nah, walaupun di tengah misalnya banyak sekali informasi-informasi yang tentu diproduksi, dibuat untuk kepentingan-kepentingan. Ya, banyak sekali kepentingannya juga, dan tentunya itu masyarakat ujung-ujungnya akan menjadi jenuh juga dengan informasi-informasi yang tidak baik itu. Nah, nantinya pada saat dia membutuhkan untuk mencari tempat di mana kebenaran itu, maka lembaga penyiaran harus siap itu. Nah, jadi harus jadi garda terdepan untuk tetap menjadi sebuah lembaga penyiaran yang menyampaikan informasi-informasi yang benar. Jadi konsisten saja di situ seperti yang tadi saya sampaikan, tetap konsisten sampaikan saja dan itu nanti akan dicarilah kebenarannya oleh masyarakat ke situ. Ya, karena kan kalau tadi Putri bilang ya bahwa kalau di handphone itu paling cepat tuh. Teruskan jangan sampai di sini aja, kita harus meneruskan yang ini. Seharusnya kalau kita sendiri ya, kita sebagai masyarakat awam ya, kalau kita merasa itu nggak bagus atau kita hilangkan atau bagaimana itu sebenarnya Bang? Yang bagusnya gimana? Kalau informasi ya. Yang baiknya kan dicermati dulu ya. Informasi itu ketika sampai ke handphone kita, baik melalui WA group atau banyak ya. Di medsos dan sebagainya. Ketika sampai di tangan kita, dilihat dulu kebenarannya, punya sumber atau tidak, atau itu apa, karena kan semua konten mudah sekali ya, misalnya dia bisa ambil dari misalnya media online mana, nama media online-nya benar, semua benar, tapi isinya dia bisa masukkan yang lain. Dengan teknologi itu sangat mudah. Nah, jadi tidak bisa, caranya ketika melihat berita itu masuk aja ke kanal beritanya langsung, lihat kanal beritanya benar nggak berita yang seperti itu. Jangan-jangan justru berita itu tidak ada di kanal berita yang walaupun dengan bahasa yang seperti di berita itu gitu misalnya. Berarti masyarakatnya memang harus teredukasi ya, harus lebih cerdas ya. Harus lebih cerdas. Melek media ya. Iya. Karena kan memang kadang-kadang masyarakat ini gini nih, apa yang sudah dapat ditelan terus bulat-bulat gitu kan. Terus nanti nyebarin, nah itulah nih saya udah bilang kan gitu. Padahal informasi itu sudah teruskan berkali-kali gitu ya. Bukan banyak sekali ya Bang ya, maksudnya informasi-informasi yang saat sekarang ini bergulir ya. Nggak usah kita ngomong di luar, di Aceh sendiri saja sudah banyak sekali gitu ya. Ya bisa, kita nggak bisa ya nyalahin masyarakat ya cara ini, artinya kerja keras pemerintah dalam hal ini juga harus lebih keras lagi. Kami harus bekerja lebih baik, lebih keras, lebih benar. Kemudian kawan-kawan baik di komisioner KPI, Komisi Informasi Aceh, atau kawan-kawan yang bekerja justru di hal-hal pengawasan informasi, itu harus bekerja lebih baik lah, supaya nanti bisa lebih teredukasi masyarakatnya. Masyarakat kadang-kadang kan karena ketidaktahuan ya, bukan karena keinginan kadang-kadang. Jadi ketika sampai ya dia sebar aja gitu, karena mungkin ketidaktahuannya, tapi mereka tidak salah. Nah yang salah itu ya kita ini harus bekerja lebih besar, lebih keras lagi supaya lini-lini informasi ini juga sampai ke masyarakat bahwa sebenarnya harus begini gitu. Nah,
kalau tadi Abang sampaikan kan pemerintahnya harus lebih giat lagi nih, harus lebih ini. Nah, yang telah dilakukan oleh pemerintah nih, sahabat penyiar pasti pengen tahu nih, untuk dalam hal mendistribusikan informasi kepada masyarakat sehingga tidak ada seperti tanda kutip informasi yang miss kayak itu sampai ke masyarakat, atau mungkin kadang-kadang informasinya sudah sampai kayak terpending gitu, nggak sampai kepada masyarakatnya. Karena kan yang namanya informasi itu seperti mulut yang bersambung ya gitu Bang ya. Apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini terhadap mendistribusikan informasi, apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya, Capaian-capaian banyak sekali yang sudah dilakukan, walaupun kita yakini itu juga mungkin belum maksimal ya secara apa. Ya, terutama kalau untuk keterbukaan informasi, saya pikir pemerintah Aceh sudah sangat baik ya. Malah terakhir kita juara 2 nasional informatif lagi. Jadi itu sudah sangat baik. Nah, kemudian beberapa edukasi juga dijalankan oleh beberapa dinas SKPA yang ada di pemerintah Aceh, dan mungkin kawan-kawan di Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran juga sudah banyak melakukan itu. Namun kan masih banyak sekali wilayah-wilayah Aceh yang belum tersentuh oleh kita. Nah, ini kan harus cepat bisa, dan bagaimana misalnya kita buat supaya sampai ke seluruh desa di Aceh, 6.497 desa itu melek teknologi. Nah, sehingga kita pun dalam melakukan penyebar luasan informasi, dalam melakukan edukasi untuk bagaimana misalnya masyarakat bisa menyaring informasi itu dengan benar, itu bisa lebih cepat. Nah, ini yang tugas kita, saya pikir lebih ini karena tantangan karena memang di era informasi ini nggak ada lagi yang tertutup ya. Semua sangat mudah diakses, semua sangat mudah dilihat, semuanya. Nah, ini saya pikir kerja keras kita ada informasi yang berlimpah, tapi kemudian apakah informasi itu benar, baik atau tidak, ini, nah cara menyaringnya ini yang harus kita sama-sama lah, semua berkolaborasi, juga termasuk semua stakeholder, termasuk masyarakatnya sendiri, untuk melakukan edukasi kepada orang-orang masyarakat yang memang belum sampai informasi itu ke mereka. Nah, kalau tadi kan Abang sampaikan pemerintah sudah melakukan ini ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya kiprah dari KPI ini sendiri ya? Karena kan KPI ini juga nggak bisa berdiri sendiri ya tanpa ada support dari lembaga penyiaran sebagai lembaga yang diawasi oleh KPI itu sendiri. Nah, bagaimana sih ya mungkin saran kepada kita sendiri nih di komisioner di KPI gitu ya dalam mengemban tugas amanah ini gitu ya, dan juga kepada lembaga penyiaran nih dalam rangka mensupport dari semua kegiatan KPI. Mungkin dari Abang. Ya, KPI dengan kapasitas orang yang saat ini ya, dengan kepengurusan, dengan komisioner, anggota komisioner saat ini, saya pikir sudah cukup punya kapasitas, sudah baik dari sisi kapasitas komisionernya. Terima kasih. Tapi butuh ide-ide, butuh kreativitas yang lebih dari komisioner yang sudah baik ini untuk melakukan hal-hal besar, hal-hal baik kemudian untuk tentunya dalam mengawasi penyiaran-penyiaran di lembaga-lembaga penyiaran yang ada. Ini kan mau digitalisasi nih. Nah, tolong nih, memang kita perlu support dan dukungan penuh ya dari pihak pemerintah ya. Ya, pemerintah pasti karena pemerintah kan merasa juga ini bagian dari tanggung jawab dan ini penting ya bagi pemerintah. Ya, dengan semua keterbatasan yang ada, tapi support, dan itu saya yakin pemerintah akan terus memberikannya. Kalau lembaga penyiaran itu sendiri Bang, untuk mensupport semua kegiatan-kegiatan dari KPI Aceh itu sendiri gimana tuh Bang? Ya, saya pikir KPI sudah banyak juga disupport oleh pemerintah, saya pikir kan. Kemudian tinggal bagaimana misalnya apa yang ada saat ini itu kemudian dilakukan kreativitas yang baik. Ya, ini contoh ya, hari ini kan sudah sangat baik ya. Kita punya podcast, punya ini kan salah satu kreativitas yang baik saya pikir dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Ya, nggak mahal-mahal memang, tapi manfaatnya kan luar biasa. Nah, yang seperti ini saya pikir perlu kreativitas, dan ini tentu lahir dari komisioner yang memang punya kapasitas yang pas, yang bagus gitu. Nah, ini yang saya pikir
harus terus dijalankan, ditingkatkan, dan tentunya nanti akan terus bersama dengan pemerintah Aceh untuk sama-samalah kita melakukan edukasi ke masyarakat, terutama tentang pendistribusian informasi, dan tentunya lagi tentang bagaimana menyaring informasi itu dari informasi yang tidak benar, kemudian mengarahkan masyarakat untuk lebih melihat ke informasi-informasi yang benarnya. Iya. Nah, ini sahabat penyiaran juga ingin mengetahui ya, sebenarnya nih lembaga penyiaran saat sekarang ini memang kalau di masa pandemi ya Bang ya, memang kondisinya memang naik turun ya, apalagi saat sekarang ini ya semakin menurun lah karena keadaan COVID itu sendiri ya. Walaupun saat sekarang sudah mulai bergeliat lagi lembaga penyiaran, bagaimana sih supaya lembaga penyiaran itu sendiri dalam juga mereka mendistribusikan informasi, mereka juga bisa bergeliat lebih bagus lagi gitu Bang. Mungkin ada saran nih dari Abang. Ya, lembaga penyiaran harus lebih dekat dengan masyarakat, itu yang saya pikir harus dilakukan. Jadi jangan hanya mengejar profit saja. Jadi jangan hanya mengejar banyak iklan, kemudian sehingga mutu penyiarannya jauh dinomorduakan, malah mungkin lebih ke rating ya. Ke rating, kemudian siarannya lebih ke lawak-lawak, ke komedi dan sebagainya. Kemudian lupa bahwa kita punya tanggung jawab mengedukasi masyarakat. Nah, jangan hanya mengejar profitnya saja gitu. Tapi bagaimana juga sebagai lembaga penyiaran kita juga tetap harus menjaga integritas kita sebagai lembaga yang tetap ingin melakukan pencerdasan terhadap bangsa ini. Saya pikir itu yang harus dijaga betul oleh lembaga-lembaga penyiaran. Iya nih, kalau kita lihat sekarang kan memang Bang, lembaga penyiaran seperti radio yang mungkin ya yang kadang-kadang hidup segan mati itu hampir gitu ya. Upaya-upaya mereka sebenarnya untuk bisa membangun diri mereka sendiri, mungkin mereka bisa membuat seperti ini juga ya, seperti podcast gitu ya, untuk bisa kadang-kadang bisa juga istilahnya gini, meraih pangsa pasar ya, gitu, ataupun meraih lirikan dari pemerintah untuk bisa mendistribusikan informasinya kepada lembaga penyiaran tersebut, sehingga lembaga penyiaran juga bisa hidup lah kembali gitu ya Mas ya. Karena kan kalau di daerah pedalaman mereka tuh agak sulit ya untuk membuat sesuatu hal yang menarik gitu ya, sehingga istilahnya di daerah mereka sendiri mereka sendiri sudah tidak terlihat seperti itu. Padahal kalau kita pikir lembaga penyiaran cuma 1 atau 2, padahal kan sebenarnya itu bisa menjadi corong pemerintah ya. Sebenarnya lembaga penyiaran tersebut menjadi corong pemerintah. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran agar membuat menarik tanda kutip pemerintah ataupun pihak swasta, itu bagusnya itu Bang. Apa yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran ya? Kan nggak mungkin dari melulu pemerintah nih. Lembaga penyiaran apa sih yang harus dilakukan sehingga pemerintahnya oke, kita masukkan kemari deh ya informasi kita sehingga hidup kembali lah, seperti tersiram bunga lah gitu. Ya, kita harus paham lah ya, kita juga paham, pemerintah paham ya bahwa semua berharap dari belanja pemerintah. Iya, gitu. benar sekali. Itu kita paham tuh. Tapi sebenarnya kan dalam dunia dunia bisnisnya lembaga penyiaran, pemerintah itu sebenarnya kan bagian yang sekian sebenarnya. Iya. Yang paling penting itu bagaimana mendapatkan dari masyarakat. Nah, ketika misalnya mutu penyiarannya baik, kemudian yang tonton baik, ratingnya naik, dan itu dikejar oleh siapa saja, termasuk pemerintah. Artinya ketika kita memberikan sesuatu, kemudian yang tontonnya banyak ya gitu, yang dengarnya banyak gitu. Nah akhirnya kita kan kepingin, kenapa informasi yang kita inginkan, yang kita berikan itu kan inginnya kita bahwa itu didengar oleh orang banyak dan dilihat oleh orang banyak. Nah kreativitas dari lembaga penyiaran inilah yang sebenarnya duluan. Jadi bukan pemerintah yang duluan gitu, tapi kreativitas sehingga bukan hanya pemerintah, tapi juga mungkin pihak swasta lain, orang-orang yang ingin kasih iklan, kayak itu akan mengejar. Karena kalau ratingnya yang dengarnya cuma berapa orang, ya ini wah kan rugi ya, misalnya dibayarnya sama gitu ya sekian, tapi yang dengar cuma sekian. Saya yakin nggak akan nggak sukses. Jadi caranya adalah bagaimana lembaga penyiaran itu
lebih Kreatif. mendekatkan diri dan kreatif dengan ke masyarakatnya. Iya, apalagi dalam digitalisasi saat sekarang ini. Iya. Nah, Bang, jelas menit di ujung sesi podcast kita ini ya, sahabat penyiaran nih mungkin ingin tahu nih, bagaimana sih sebenarnya kita membentengi diri kita terhadap informasi-informasi yang terus masuk ke hadapan kita ya, Iya. selain dari lembaga penyiaran itu sendiri. Bagaimana nih? Ya, yang pertama kalau kita membentengi diri kita dulu, tidak langsung percaya dengan informasi yang ada. Kita yakin misalnya dengan dunia yang seperti sekarang ini, dengan kemajuan teknologi, pasti banyak rekayasa informasi yang ada. Yang pertama yang harus dilakukan adalah cross check dulu informasi itu dengan mencari ke sumber informasi yang benar. Nah, yang kedua, bagaimana kita membentengi diri bahwa kita ya baca, kemudian nonton, dengar dari sumber-sumber informasi yang benar saja. Jadi saya pikir seperti itu saja. Jadi sehingga informasi-informasi hoax pun akan makin lama akan makin berkurang ya, walaupun tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada. Kalaupun nggak ada pun nggak enak, seperti nggak ada riak-riak ombak ya Bang ya. Oke, baiklah Bang, terima kasih sekali untuk pertemuan kita yang singkat ini pada hari ini. Terima kasih sekali, sudah pasti Abang dengan segala kesibukannya, kalaupun saya lihat tadi handphonenya bunyi terus ya. Terima kasih, semoga sehat terus ya, semoga insya Allah ya, amin. ke depan kita akan jumpa lagi. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Pertemuan kita hari ini